nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada hari Sabtu ba'da subuh pekan ketiga, kita mempelajari materi tauhid agar kita dapat menjaga tauhid kita, memurnikan tauhid kita, dan tetap istiqomah di atas tauhid sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah terus di atas pernyataan itu, menjaga tauhid mereka, fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak perlu khawatir ketika mereka meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur, nggak perlu khawatir. Juga nggak perlu khawatir ketika masuk ke alam akhirat setelah menjalani alam kubur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga mereka, lindungi mereka dari azab kubur, ya. Kemudian juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dari malapetaka dan kedahsyatan di alam akhirat. Allah akan jaga karena mereka menjaga tauhid. Walahum yahzanun, demikian pula mereka tidak perlu bersedih hati, yakni terhadap yang mereka tinggalkan berupa keluarga, anak dan istri, teman, saudara, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan siapkan ganti yang lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka, keluarganya dengannya, apabila keluarganya sama sepertinya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka juga, ya, dengan keimanan, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka dengannya, ya. Jadi kalau kita ingin berkumpul bersama lagi di samping di dunia, juga di akhirat, jalan dan caranya adalah samakan mereka, keluarga kita, anak dan istri kita dengan kita dalam keimanan kepada Allah, dalam mentauhidkan Allah, dalam menjaga tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan. Dan ini adalah cita-cita terbesar keluarga muslim, yakni dapat berkumpul bersama antara dia dengan keluarganya, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Dan itu bisa diraih dengan cara, yakni sama-sama di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menjaga tauhid. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyempatkan mengajarkan mereka tauhid, sebagaimana Luqman mengajarkan anaknya tauhid dengan perkataannya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah, ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat-sangat besar, ya. Jadi sempatkan mengajarkan kepada keluarga, anak dan istri kita materi tauhid, atau mengikutkan mereka dengan istilahnya mengkaji tauhid, ngaji tauhid, ya. Itu pada kesempatan ba'da subuh ini kita melanjutkan mempelajari kitab Tauhid Muyassar, yang artinya belajar mudah ilmu tauhid, di mana kita mempelajarinya secara murattaban, secara tertib, bertahap,
dari yang ringan-ringan dulu kemudian meningkat kepada yang lebih tinggi gitu ya. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hakikat Islam ya, bahwa Islam ya, adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan menaatinya, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya, dan bahwa Islam itu ada yang mengandung arti umum dan khusus. Umum adalah dengan beribadah kepada Allah sesuai syariat Rasul yang diutus ketika itu. Sehingga berdasarkan makna ini maka para nabi semuanya muslim. Para nabi semuanya muslim ya, karena dan umatnya ketika nabi diutus ketika itu adalah muslim. Yahudi di zaman Nabi Musa adalah muslim ya, karena mereka ketika itu masih menyembah Allah dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam adalah muslim, karena ketika itu mereka masih menyembah Allah dan mengikuti Nabi Isa. Tapi ketika mereka sudah tidak menyembah Allah, jadilah mereka kafir dan tidak mengikuti Rasul yang diutus ya, yang datang atau setelahnya, maka jadilah mereka kafir. Dan jadilah Islam dalam arti khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam dalam arti khusus. Dan Islam juga punya rukun ya. Rukun artinya tiang penopang agar tegaknya bangunan Islam dalam diri seseorang ya. Rukunnya ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, dan seterusnya. Sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang hakikat iman ya, hakikat iman. Iman secara bahasa at-tasdiqu wal iqrar adalah pengakuan dan pembenaran, atau bisa diartikan singkatnya percaya ya. Dia membenarkan, dia mengakui atau percaya secara bahasa. Tetapi secara istilah adalah huwa i'tiqad bil qalbi, meyakini dalam hati, dengan hati, wa nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yakni tidak hanya diyakini tapi dia juga nyatakan dengan lisan ya. Yang ketiga adalah amalun bil jawarihi wal arkan, dia buktikan dengan pengamalan ya, dengan anggota badan ya. Sehingga berdasarkan definisi ini ya, amal termasuk iman. Amal termasuk iman. Jadi ucapan di lisan, diyakini, dibenarkan oleh hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan bahwa amal punya pengaruh terhadap keimanan ya. Apa gambaran terhadap pernyataan keyakinan dalam hati, pernyataan di lisan? Pernyataan di lisan misalnya mengucapkan syahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana orang kafir kalau mau masuk ke dalam Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan tidak cukup hanya yakin dalam hati. Saya yakin sih akan kebenaran Islam, akan kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diucapkan, maka belum dikatakan muslim. Sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib mengakui bahwa keponakannya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul ya, berdasarkan yang beliau perhatikan dari keponakannya. Belum lagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam remaja diajak ke Syam, sebelum sampai di sana ketemu seorang pendeta bernama Buhaira, kemudian memberitahukan bahwa pada anak ini ada ciri-ciri kenabian, maka disuruh bawa pulang lagi karena khawatir kalau sampai Syam beliau akan disakiti oleh orang-orang Yahudi. Itu sudah kelihatan sekali tanda-tanda kenabian pada diri keponakannya,
yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak mau beriman hanya karena gengsi dengan kerabat-kerabatnya, teman-temannya, sehingga di akhir hayat ketika Nabi SAW menyatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah agar aku dapat membela engkau di hadapan Allah. Tapi yang lain yang hadir mengatakan, ya paman Nabi yang lain, atargob am millati Abdul Muttalib, apakah engkau enggak suka dengan agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib pun ia meninggal di atas ala millati Abdul Muttalib, ya di atas agama Abdul Muttalib, ya. Sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Menunjukkan harus mengucapkan. Ini contoh nutkun bil lisan. Tetapi tidak cukup nutkun bil lisan, tidak cukup hanya diucapkan. Kalau ingin bermanfaat harus diyakini. I'tiqad bil janan atau i'tiqad bil qalbi, meyakini dengan hati. Supaya tidak seperti orang munafik yang mengatakan amanna, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya bukan orang-orang beriman. Dan kemudian harus dibuktikan dengan bil jawarih wal arkan, dengan amalan, ya, dengan amalan, yakni contoh gambaran dari konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, dia yakini, dia ucapkan, dan dia pun mengamalkan konsekuensinya dengan hanya menyembah kepada Allah, ya, dan tidak beribadah kepada selainnya. Ini contoh, ya. Yazidu bit ta'ah, iman pun bisa bertambah kalau seorang mengerjakan ketaatan, ya. Banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa iman bisa bertambah, ya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan kalau seorang melakukan maksiat maka keimanannya berkurang. Ini adalah kaidah tentang iman, ya. Kaidah tentang iman. Selanjutnya, setelah kita memahami, ya, tentang hakikat iman secara bahasa, secara istilah, ya, kita mempelajari arkanul iman, rukun iman, ya. Rukun seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, artinya tiang penopang yang dengannya iman tegak, dan kalau nggak ada maka nggak akan tegak atau nggak akan ada keimanan, ya. Rukun ini yang menjadikan sah tidaknya keimanan, sama seperti sholat. Kalau rukun kita tinggalkan maka sholat kita tidak sah. Demikian pula apabila salah satu rukun ini kita tinggalkan maka keimanan kita tidak sah. Apa saja rukun iman? Ada sittah, ada 6. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, ya. Ini 6 rukun ini harus diimani semuanya. Tidak sah kalau salah satunya diingkari. Misalnya saya beriman kepada 5 saja dari rukun iman ini, saya nggak beriman kepada takdir, maka tidak sah keimanannya. Atau saya beriman kepada 4 saja, ya, saya nggak beriman kepada hari kiamat dan nggak beriman kepada takdir, nggak sah keimanannya. Perumpamaannya seperti sholat, kita melakukan rukunnya dari mulai takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, ruku', sujud, ya. Kemudian di akhir kita nggak salam, maka tidak sah sholat kita. Maka seperti ini juga, kalau kita hanya mengimani sebagian dan ingkar kepada sebagian lain tidak sah. Harus ke-6-6-nya diimani. Maka dulu ketika ada pernyataan, misalnya cukup beriman kepada 3 rukun saja, itu nggak sah keimanannya, sama aja masih kafir, ya, sama aja masih kafir. 6-6-nya harus diimani. Oleh karenanya di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ada aliran namanya Qadariyah, yang mereka mengingkari takdir. Kata mereka la qadar, ya, nggak ada qadar itu.
dan bahwa manusia bebas berbuat terhadap bebas istilahnya berbuat tanpa ada yang berkuasa terhadapnya. Maka ketika berita ini sampai kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Walladzi nafsu ibni Umar biyadihi," demi Allah yang nyawa Ibnu Umar di tangannya. Ya. Kalau seandainya lau anfaqa ahaduhum mithla ahadin dhahaba, mithla Uhudin dhahaba, ya. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka bilahullah, Allah nggak akan terima infaknya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia mau beriman kepada takdir. Dan sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan sebagaimana mereka juga lepas dari Ibnu Umar. Nah, bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika ada yang istilah penyimpangan dalam akidah, tegas nggak beriman kepada takdir, yaitu sama aja nggak beriman kepada rukun iman yang lain. Harus semuanya diimani, ya. Nah, ini rukun, ya, rukun. Kemudian alhamdulillah kita dari sejak kecil, ya, istilahnya sudah diajarkan rukun iman. Kita semua insyaallah hafal, ya, rukun iman. Hanya saja kita mungkin istilahnya tidak dijabarkan, tidak diterangkan oleh guru kita, oleh ustadz kita lebih lanjut. Hakikat dari beriman kepada Allah, cakupannya itu apa saja, beriman kepada malaikat, cakupannya itu apa saja, beriman kepada kitab-kitab, cakupannya itu apa saja, dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas, ya, salah satu di antaranya saja secara tertib, maksudnya pelan-pelan saja. Mungkin satu dulu, beriman kepada Allah, hakikatnya dan cakupannya itu apa saja. Baik, yang pertama tentang beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah ini meliputi terutama 4 hal. Meliputi 4 hal. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Beriman akan adanya Allah. Adanya Allah Subhanahu wa taala didukung oleh banyak dalil. Dalil naqli, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kitab-kitab samawi. Dalil akli, akal menyatakan wajib, ya, adanya Allah. Kemudian dalil hissi, indra menetapkan demikian. Dalil fitri, fitrah pun menetapkan bahwa di alam semesta ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalil naqli, ya, disebutkan misalnya dalam Al-Qur'an nama-nama Allah berulang kali. Dalam hadis apalagi. Dalam kitab-kitab samawi baik Taurat, Zabur, Injil pun menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ada nama tanpa ada wujudnya. Ya. Demikian pula disebutkan sifat-sifatnya. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, ini semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil akli, dalil akal, ya. Ada firman, pasti ada yang berfirman. Tidak mungkin ada perkataan cuma nggak ada yang berkata. Ada ucapan, nggak ada yang mengucapkan. Ya, sudah wajib bagi akal menetapkan harus ada. Nggak mungkin kayak ada tulisan cuma nggak ada yang nulis. Kalau misalnya ada tulisan nggak ada yang nulis, akal menolak, nggak bisa, nggak mungkin. Demikian pula adanya makhluk, pasti adanya khalik. Ada yang terpukul, pasti ada yang mukul. Itu adalah ketetapan yang wajib dalam akal. Ya, kalau umpamanya ada yang menyatakan sebaliknya, berarti akalnya nggak jalan, akalnya nggak waras. Ya, adanya sesuatu tanpa ada yang mengadakannya. Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh. Ada barang-barang di hadapan kita, ada laptop, ada handphone, ada mic, ada meja. Kalau
orang datang kepada kita bahwa benda-benda ini ada dengan sendirinya, kira-kira akal kita bagaimana? Menetapkan, mengiyakan atau menolak? Gimana Pak? Menetapkan, ya pasti ada yang membuatnya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ini ada semua ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat, kita akan menolaknya. Kalau dia bersikeras, benar ini semua ada dengan sendirinya, ya kita akan katakan orang ini majnun, orang gila, ya orang gila. Ya, karena nggak mungkin, mustahil ada motor, ada mobil, ada pesawat terwujud secara tiba-tiba. Tapi dia beralasan, kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya nggak melihat proses pembuatannya. Yang saya lihat pada saat itu sudah ada laptop aja, sudah ada handphone aja, sudah ada pesawat aja, sudah ada mobil aja, sudah ada motor aja. Saya nggak melihat proses pembuatannya. Kita katakan nggak bisa hanya karena kita tidak melihat proses pembuatannya. Kita katakan itu semua ada dengan sendirinya atau tiba-tiba. Demikian pula alam semesta. Tidak bisa hanya karena kita tidak melihat proses penciptaannya. Langit, bumi, gunung, lautan, sungai, ya dan berbagai macam makhluk yang ada di alam semesta ini, kita katakan ada dengan sendirinya hanya karena kita tidak melihat kapan diciptakan. Nggak bisa. Demikian pula laptop, handphone, ya meja dan apa saja yang ada di sekitar kita nggak bisa dijadikan alasan hanya karena kita tidak melihat kapan dibuat, kita katakan itu tiba-tiba langsung ada sendiri. Kipas angin gak mungkin ada dengan sendirinya, karena itu wajib akal, ya akal menetapkan harus. Kalau umpamanya yang mengatakan ada dengan akal langsung menolaknya, maka sebenarnya kayak orang-orang ateis, ya komunis, ya, mereka istilahnya enggak menggunakan akalnya atau meninggalkan akalnya. Ya, meninggalkan akal sehat atau alias majanin atau enggak waras, ya, karena apa namanya ya menganggap menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehatnya kan berarti orang gila, ya makanya ke orang-orang ateis komunis itu ya enggak waras akalnya. Dia seakan-akan membenarkan ketika ada orang bilang ada laptop, ada pesawat, mobil ada dengan sendiri, dia benarkan. Ya, orang yang berakal menolak, nggak mungkin, pasti ada yang membuatnya. Demikian pula alam semesta ini dengan susunannya yang rapi, indah, pasti ada yang menciptakannya. Apalagi dengan adanya kitab yang Allah turunkan, firman-Nya, masa sih itu semua ada perkataan cuma nggak ada yang berkata. Ya, nah ini secara akal, adanya Allah didukung oleh akal yang sehat. Kemudian dalil hissi, indrawi, ya. Bagaimana para rasul dan umatnya ketika berdoa Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bagaimana jumlah pasukan yang sedikit Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang Badar. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 300-an orang menghadapi musuh yang 3 kali lipat, 1000-an. Ya, kok bisa menang? Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Ya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan di tengah banjir besar yang melanda dunia ketika itu. Ini kan bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil fitri. Manusia diciptakan dalam keadaan punya keyakinan, terlahir dalam keadaan meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Ya, sehingga orang kafir pun meyakini, ya sampai mereka sepakat ada terwujud Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka yakin ada Tuhan, ya cuma yang mereka ingkari yang Maha Esanya itu. Ya, kita doang yang meyakini. Makanya yang sejalan dengan Pancasila sebenarnya cuma kita umat Islam. Selebihnya orang-orang di luar Islam mereka nggak sejalan dengan Pancasila karena mereka tidak mengesahkan Allah, bahkan menyekutukannya, gitu ya. Nah itu kandungan dalam beriman kepada Allah yang pertama, meyakini akan adanya Allah. Semua dalil menetapkan ya akan adanya Allah. Yang kedua dalam beriman kepada Allah adalah al-imanu bi rububiyatihi. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta
penguasa, pengatur alam semesta ini. Kita harus sampaikan kepada generasi kita yang mereka sering di depan televisi, ya, di depan internet, ya, mereka istilahnya ditayangkan kepada mereka film-film yang menayangkan bahwa di alam semesta ini ada dewa-dewa, ada penguasa, ya. Kalau kita tidak ajarkan, kita tanamkan kepada anak dan generasi kita, khawatirnya mereka tumbuh dalam keadaan punya keyakinan yang macam-macam. Ya, ada penguasa di samping Allah, ada dewa-dewa. Kita harus tanamkan. Ya, sebagaimana Luqman menanamkan tauhid ini kepada anaknya, bahwa pencipta, penguasa, pengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa yang kalian lihat di televisi, di internet tentang macam-macam, ya, dewa atau itu semua khoyal, itu semua bohongan, ya. Jangan kalian percayai. Itu semua bohong, tidak benar. Ya. Itu harus kita tanamkan. Yang ketiga, kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, menghendaki bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya, ketika kita berdoa hanya kepada Allah, ruku sujud hanya kepada Allah, berkurban, ya, hanya karena dan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi yang namanya membuat sesaji, tumbal, ya. Karena itu semua bagian ibadah, dan ibadah harus ditujukan kepada Allah sesuai pernyataan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Ini konsekuensi dari beriman kepada Allah, mengimani bahwa Dia sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Tinggal yang keempatnya, yaitu mengimani al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani akan nama-nama Allah dan sifatnya, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang sifatnya, ya, berbeda dengan makhluknya. Kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah mengikuti yang Allah tetapkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam Quran, dalam hadis, tanpa kita menyerupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita meniadakan, tanpa kita menanyakan hakikatnya bagaimana, gambarannya seperti apa, juga tanpa kita mentakwil, mengartikan lain. Ya, nah ini maksud dari beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Baik, sedikit saja dulu yang kita pelajari. Ini kandungan kandungan dari beriman kepada Allah. Mungkin insyaallah untuk beriman kepada para malaikat, insyaallah nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kesimpulannya, ya, bahwa beriman kepada Allah mencakup kita meyakini akan adanya Allah. Kemudian kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penguasa, pencipta, pengatur alam semesta ini. Juga kita meyakini bahwa ibadah dan berbagai macam bentuk ibadah itu hanya ditujukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang keempat, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama, punya sifat, di mana dalam menetapkan nama dan sifat Allah mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, tanpa kita menyerupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita meniadakan nama dan sifat Allah, tanpa kita menanyakan hakikatnya bagaimana, dan tanpa kita mentakwil, mengartikan lain. Udah, biarkan, sebutkan apa adanya. Ini mungkin sementara yang bisa kita pelajari dari rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, karena kalau saya bahas tentang iman kepada malaikat khawatir makan waktu yang agak panjang. Mungkin setelahnya kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan belum jelas bisa disampaikan. Insyaallah materinya ringan, saya yakin, ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kasim Ustaz. Ya, silakan Pak. Ilmu sebelum amal. Dalam kitab Sahih Bukhari ada bab yang mengatakan ilmu sebelum amal. Imam Bukhari berdalil kepada Quran Surah Muhammad, Quran ke-47 ayat 9. Kira-kira terjemahan itu, sembahlah Allah saja, jangan selainnya, dan mohon ampunlah kepada Allah. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tahapan ilmu adalah yang pertama fardu ain, yaitu setiap muslim wajib mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid agar menjadi fondasi iman dan ilmu-ilmu muamalah. Tahapan kedua Ustaz, fardu kifayah. Jika sebagian sudah mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, maka sebagian tidak diwajibkan untuk mempelajari. Demikian saja Ustaz, mohon penjelasan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ya, betul sekali disebutkan dalam Sahih Bukhari ada bab namanya bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum seorang berkata dan berbuat. Maksudnya adalah agar amal yang kita lakukan ya diterima, maka kita harus didasari oleh ilmu. Ada enggak dalil yang membenarkan apa yang kita lakukan, gitu ya. Karena kata ulama, ilmu agama ini kembali kepada 3 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan yang ketiga adalah al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Ya. Yang pertama, hadis yang pertama, amal itu tergantung dengan niat. Apa maksud hadis ini? Agar seseorang sebelum melangkah, sebelum berbuat, dia tengok batinnya, dia tengok hatinya. Karena siapa dia beramal, karena apa dia beramal. Kalau sudah lillah karena Allah, ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan pahala darinya, ingin dekat dengan Allah sebagai bentuk pengamalan perintah Allah, maka lanjutkan. Tapi kalau penyebab pendorong beramal adalah karena selain Allah, karena ingin dipuji oleh manusia, riya namanya, atau karena dunia yang dia inginkan dia dapatkan, maka dia akan sia-sia amalnya. Nah, setelah sudah dia perbaiki, saya harus perbaiki niat saya, harus karena Allah. Maka tinggal dia tengok amal yang dia kerjakan. Dalilnya sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kira-kira amal yang saya kerjakan ini ada dalilnya enggak? Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, ya, dalam agama ini yang tidak kami suruh, maka amalan itu tertolak. Ada orang ngajarkan baca zikir sampai 1000 kali atau 4000 kali. Nah, sekarang kita jangan dulu mengamalkan. Kita lihat atau kita kembali kepada yang nyuruh. Maaf, saya terus terang ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin beramal soleh, saya ingin dapatkan keridhaan Allah, saya ingin dapatkan pahala. Cuma sebelumnya bisa nggak disampaikan kepada saya dalilnya, gitu. Ada nggak dalilnya di Quran kah atau di hadis riwayat siapa, gitu. Nah, ini kita harus kritis. Jangan sampai kita asal mengikuti apa katanya. Gitu. Orang-orang pada begitu enggak. Kita harus beramal di atas dalil, karena Nabi yang nyuruh begitu. Nabi SAW menyuruh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka kita harus lihat tengok amal itu ada dasarnya enggak, gitu. Supaya amal kita tidak sia-sia. Ya, ada orang menganjurkan puasa mutih, ada enggak dalilnya? Oh,
Kayaknya nggak ada yang saya tahu adanya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Arafah, Tasu'a dan Asyura. Nah, itu ada dalilnya. Kalau puasa muti nggak ada, saya jangan kerjakan. Nah, seperti itu sikap kita. Nah, setelah kita tengok amal kita ternyata ada dalilnya misalnya, gitu, baru kita beramal. Suatu saat akan ada keadaan seseorang bingung terhadap suatu amal. Ini amalan ini ada dalil atau tidak, halal atau haram. Maka jawabannya di hadis yang ketiga yang tadi saya sampaikan, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara yang halal dengan yang haram ada perkara yang belum jelas. Apa sikap kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Siapa yang menjaga diri dari perkara yang belum jelas sampai jelas dulu, gitu, maka dia akan menjaga agama dan kehormatannya. Tapi waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima, ya yushik wa yarta'fi. Ya, tapi siapa yang tidak menjaga diri syubhat, ya khawatirnya dia jatuh ke dalam yang haram. Jadi sikap kita tunggu sampai jelas. Itu jawabannya di hadis 3 itu. Jadi bab yang tadi Imam Bukhari sebutkan mengingatkan hal ini. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu. Gitu. Kemudian ilmu itu ada 2 macam, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain yang menghendaki setiap orang mengilmuinya, seperti ilmu tauhid, kan harus orang tahu. Kemudian juga fiqhul ibadah, karena dia dituntut beribadah, dia harus tahu bagaimana ibadah yang benar. Dia harus belajar fikih, belajar tata cara wudhu yang benar, belajar tata cara sholat yang benar, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji. Ini semua fardu ain. Ya. Kemudian belajar membaca Al-Quran dengan baik, fardu ain. Ya, tajwid itu kan prakteknya fardu ain. Kemudian ada fardu kifayah yang istilahnya cukup diwakili, ya, seperti misalnya pengurusan jenazah, ya, harus ada yang tahu dan mempraktekkan, ya. Kemudian ilmu waris, ini kalau ini bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, atau ilmu-ilmu yang menunjang kehidupan, ya, supaya kehidupan manusia tetap tegak, ya, atau hukum qadha, peradilan yang memang dilakukan oleh qadhi, oleh hakim. Maka enggak setiap orang harus mempelajarinya, tapi seorang qadhi, seorang hakim harus menguasai ilmu syariat agar dia ketika memutuskan masalah, ya, mengetahui yang hak, yang benar di situ. Itu fardu kifayah, harus ada jabatan qadhi, jabatan hakim harus ada, dan sifatnya fardu kifayah. Kalau enggak ada sama dosa semuanya. Ya. Nah, ini contoh yang ilmu yang fardu kifayah. Saya kira ini, wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang yang mengatakan atau bagaimana sikap kita dari orang yang mengakui atau dalam hatinya dia beriman tapi perkataan dan kelakuannya itu sering menyakiti umat Islam seperti itu. Apakah kita sebagai seorang orang umum ini boleh mengatakan bahwa ini orang munafik seperti itu? Apakah kita harus bertanya dulu, tabayun seperti itu? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terkait dengan ada orang yang KTP-nya Islam, ya, tertulis KTP-nya Islam, tetapi dalam prakteknya, ucapannya, tindakannya, ucapannya sering misalnya memojokkan, mencela, ya, Islam. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan bahas pembahasan tentang nifak khusus, tapi secara atau mungkin pernah ya saya sampaikan. Jadi intinya bahwa orang tersebut ada penyakit istilahnya ragu-ragu terhadap agama ini, ya. Kemudian tidak dia obati dengan belajar agama,
ya dia tidak sembuhkan penyakit ini, sehingga semakin kronislah penyakitnya, ya, maka timbullah yang namanya Islamofobi, benci dan anti sama Islam. Nggak usah bawa-bawa Islam lah dalam kegiatan kita, dalam acara kita, dalam urusan kita, ya. Nah, ini bahaya, ini penyakitnya orang munafik, yang kata Allah fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Karena mereka tidak obati, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya, ya. Lalu apa sikap kita terhadap orang munafik? Allah berfirman di surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, ya, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan munafik dan bersikap tegas. Jadi ada sikap tegas nggak jadi masalah kalau misalnya kelihatan dari ucapannya, ya, dia itu kayaknya benci, ya, memojokkan Islam, kita tegas, gitu ya. Nah, kemudian kita diperintahkan menghukumi secara lahir saja, jangan kita langsung kafirkan, istilahnya kita hukumi secara lahiriah saja. Kalau dia masih menyatakan Islam, ya Islam, akan tapi urusan batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di surah Al-Baqarah, ya, panjang lebar, ya, Allah sebutkan sifat orang-orang munafik. Kemudian juga di surah At-Taubah, bahkan ada surah khusus berkenaan dengan orang munafik, surah Al-Munafikun, yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya agar kita hati-hati, waspada dengan mereka dan tidak memberikan dukungan kepada mereka. Biarkan seakan-akan anjing menggonggong kafilah berlalu, gitu ya, dan jangan percayai omongan mereka, dan kita tetap istilahnya membina, mengajarkan kepada kaum muslimin yang hak, yang benar, sehingga tipu daya mereka itu tidak berarti apa-apa, ya. Jadi intinya kita kalau kepada orang munafik, ya, kita tegas, dan kalau memang dia menyatakan, ya, menyatakan dengan lisannya, ya, atau kata-katanya seakan-akan kelihatan sekali dia memojokkan, membenci, ya, ini seperti orang munafik, ya, memang orang munafik seperti itu, ya, orang munafik. Akan tetapi kita hukumi secara lahiriah. Kalau dia masih menyatakan Islam, ya, Islam, akan tetapi keadaan batinnya kita serahkan kepada Allah, kecuali kalau dia menyatakan kata-kata kufur, perbuatan kufur, ya, menghina Allah, menghina Rasul, maka kata Allah dalam Al-Quran, la ta'tadiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah beriman. Kalau dia, cuma kalau misalnya hanya dipoles-poles sedikit, ya, ini masih kita istilahnya harus hati-hati juga, nggak langsung memvonis, gitu ya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Gitu. Ada lagi mungkin yang belum jelas? Ya, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon penjelasannya untuk anak-anak zaman sekarang ini. Kayaknya kita penanaman akidahnya sangat susah, ya Ustaz. Gimana caranya kita menjelaskan ke anak-anak tentang akidah ini yang lebih tepatnya? Karena banyak anak-anak sekarang ini kayaknya nggak menerima takdir, gitu. Oh, gitu. Jadi misalkan ada yang merasa kayaknya Allah salah menciptakan saya seperti ini, begitu Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita harus menanamkan tauhid sejak dini, ya, akidah juga sejak dini, hanya saja menyesuaikan dengan perkembangan kecerdasan dan pikiran mereka, ya. Dan kapan mereka bisa ditanamkan? Tentunya setelah mereka sudah mengerti apa yang kita sampaikan, ya, sudah mengerti apa yang kita sampaikan, maka kita tanamkan kepada mereka. Kalau mungkin belum memahami, maka pertama sifatnya hafalan.
Ya, ini maksudnya proses dalam menanamkan tauhid, sifatnya hafalan. Misalnya, ya, kita hafalkan kepada mereka kalimat syahadat, kita hafalkan kepada mereka kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Meskipun mereka nggak paham, ya, sementara mereka sifatnya hafalan. Baru setelah semakin bertambah usia, semakin mengerti apa yang kita sampaikan, kita terangkan. Nggak usah dalam-dalam, singkat saja. Maksud Allah sebagai Tuhanku apa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku apa, Islam sebagai agamaku itu maksudnya apa. Nah, itu kemudian kita tambahkan materi akidah secara bertahap, ya, bertahap, pelan-pelan meningkat, termasuk, ya, kita ajarkan kepada mereka tentang rukun iman. Ya, pertama kita suruh mereka hafal, setelahnya ketika semakin bertambah usia, kita tanamkan kepada mereka, terangkan kepada mereka kandungan dalam rukun iman itu apa. Iman kepada Allah maksudnya apa, iman kepada malaikat maksudnya apa, iman kepada kitab-kitab maksudnya, termasuk iman kepada takdir. Nah, itu kita terangkan kepada mereka. Ya, iman kepada takdir itu maksudnya apa, dan kita terangkan bahwa Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka akan terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Nah, kemudian juga kita terangkan bahwa semua ketetapan Allah ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian, ya, dalam keadaan bagaimanapun. Baik kita senang, susah, mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah, dalam keadaan bagaimanapun Allah berhak mendapatkan pujian. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita bisa sampaikan. Kalau mereka sudah semakin paham, sudah semakin mengerti apa yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimanapun keadaan kita, Allah berhak mendapatkan pujian. Kenapa? Karena tindakan Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas kebijaksanaan, di atas keadilan, di atas memberikan karunia, di atas rahmat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah ketika Dia memberikan musibah, ya, kepada kita, ya, kita harus bersangka baik kepada Allah. Boleh jadi misalnya ketika Dia memberikan musibah, mengingatkan kita yang sebelumnya kita lalai. Karena kadang-kadang orang ketika dinasihatin nggak mempan, maka dengan ketika dapat musibah baru sadar. Anak-anak remaja misalnya dinasihatin jangan ngebut-ngebut, ya, nggak mau dengar sama orang tuanya. Tapi ketika jatuh, tergelincir, kecelakaan, barulah sadar. Maka diantara itu dengan musibah buat sadar. Kata Allah, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami berikan kepada mereka cobaan, kadang dengan yang baik, kadang dengan yang buruk, agar mereka kembali kepada Allah. Yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bermaksud baik kepada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian. Berarti menunjukkan bahwa tanda Allah cinta kepada seseorang adalah Allah memberikan cobaan, ujian atau musibah. Itu tanda Allah cinta. Allah ingin mengetahui faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan musibah yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang malah dia marah, kesel, kemudian nggak nerima, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Hendak menguji kita, ya. Kemudian juga Allah bermaksud baik kepada kita. Boleh jadi amal kita sedikit, amal kita kurang, dan kita ingin menyamai orang-orang yang utama, ya, para siddiqin, orang-orang soleh, ahli ibadah, tapi amal kita sedikit, maka Allah kasih musibah yang dengan musibah itu Allah angkat derajat kita sehingga sama seperti mereka. Dan maksud-maksud yang lain, yang penting kita husnudzon kepada Allah. Nah, itu bisa kita terangkan kepada remaja kita kalau mereka sudah bisa mengerti apa yang kita sampaikan, ya. Dan sebagai pelengkap,
kita bisa sampaikan juga bahwa orang yang mendapatkan musibah itu ada tiga keadaan, ada tiga tingkatan. Yang pertama sabar, ya kita harus menerima, ya sabar itu minimal nahan mulut, nahan sikap, nggak marah-marah, nggak kesel, nggak keluh kesah, ya nahan mulut, kemudian juga nahan sikap, nggak menunjukkan sikap yang tidak sabar seperti marah-marah. Kalau dulu misalnya menampar pipi, merobek baju, menarik rambut, guling-gulingan dan lain sebagainya, dia tahan. Tingkatan yang atasnya adalah ridho, ya dia menerima, dapatkan musibah sejuk matanya, nggak jadi beban pikiran karena dia tahu bahwa Allah bermaksud baik kepadanya, sehingga dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ar-ridho hilyatu awliyaillah. Ridho adalah perhiasan para wali Allah. Para wali Allah perhiasannya bukan emas, bukan perak, bukan cincin, bukan kalung, bukan gelang, tapi perhiasan mereka adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Dan yang paling tinggi adalah bersyukur. Ketika dapat musibah, dia malah berterima kasih kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah bermaksud baik buatnya, bahwa Allah ingin memberikan pahala yang besar untuknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dia dari dosa-dosa dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita berikan gambaran kepada mereka secara bertahap menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka sambil memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam, mungkin itu. Ya, terakhir mungkin. Ya, selanjutnya saya Tinggal sedikit lagi waktunya. dari Sunnah Abu Hanif. Ya. Yang ingin saya tanyakan setelah ilmu dari amal. Betul. Ketika kita beramal, salah satunya ketika kita membaca